sektor-sektor mana saja yang akan artinya rilisnya berkinerja baik untuk di tahun 2023 ini? Untuk tahun 2023 yang kinerja full year ya kalau kita bilang, kita flashback dulu di tahun 2023 ini bisa kita bilang adalah tahun pertama yang, dari pandemi ke endemi ya. Jadi, untuk akselerasi ekonomi ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang terkena dampak COVID-19. Kemudian juga kalau kita melihat, gerilya masyarakat apa, untuk belanja juga sudah lebih baik ya. Jadi saya nilai untuk konsumsi domestik kita harusnya ini kan, lebih terakselerasi dengan positif lah ya di tahun ini karena lebaran, kemudian juga event-event keagamaan juga lebih bisa, dirayakan dengan lebih meriah lah di tahun ini dan juga banyak konser ya. Jadi saya nilai tahun ini, beberapa sektor yang terkait dengan konsumsi, kemudian juga retail, ini tentu akan, punya, eee, result yang lebih bagus ya di tahun ini. Kemudian juga transportasi ya karena, lebaran tahun ini, kemudian juga, akhir tahun ini kan banyak orang, mudik. Jadi ini harusnya akan lebih bagus bagus juga untuk kinerjanya. Kemudian juga jalan tol sepertinya saya juga cukup optimis hasilnya juga akan lebih baik ya. Dan, terakhir perbankan. Karena perbankan ini juga kalau saya lihat dari, loan growth atau penyaluran kreditnya, kemarin kan sempat ada penyusutan tapi itu di angka sekitar, 8%-an lah dan, kembali naik, terakhir itu di 9, persen berapa gitu. Dan kalau kita mencapai rata-rata, dengan target BI di sekitar 10%-an sepertinya sudah cukup tercapai ya sehingga, saya nilai untuk perbankan sendiri harusnya kinerjanya masih akan tetap resilient, kurang Baik, lebih begitu. membahas mengenai kinerja perbankan kita yang mungkin diekspektasikan oleh pasar akan tetap berkinerja baik begitu ya, tetap tumbuh positif. Tapi kalau secara valuasi sebetulnya untuk perbankan kita khususnya mungkin perbankan Big Caps ya, secara valuasi untuk saat ini seperti apa? Valuasi harusnya, sudah tidak terlalu murah ya. Bahkan seperti BBRI kemarin sempat menyentuh 5.750 yang itu merupakan level tertinggi juga. Jadi saya nilai, sudah overvalue lagi. Jadi, kalau kita menilai kapan mau masuk lagi apakah harus menunggu murah, saya kira, tidak perlu begitu ya. Mungkin kita, menilai saja secara teknikalnya jika, mungkin nanti ada momentum yang menarik, ya boleh kita untuk lakukan cicil beli saja. Karena memang secara historical untuk perbankan big caps ya terutama, eee, jarang bisa sampai, murah sekali kalau tidak pas seperti COVID-19, tahun 2020 lalu. Jadi saya kira momentum untuk, beli dari saham banking big caps ini adalah kita bisa memakai metode DCA atau nyicil atau nabung saham saja begitu. Baik, membahas mengenai pergerakan dari saham perbankan Big Caps kita ya begitu. Tapi juga ini menjadi pertanyaan juga bagi pemirsa begitu. Untuk perbankan digital sendiri, Anda sendiri melihatnya untuk di tahun 2023 sebetulnya seperti apa? Apakah di tahun 2024 nanti juga saham dari bank-bank digital kita akan semakin moncer atau seperti apa? Bank digital ini kan juga terkait teknologi ya, beberapa waktu lalu memang banyak yang, pergerakannya downtrend begitu karena memang, terkendala dari suku bunga kita yang, tinggi begitu ya. Karena memang untuk bank-bank digital itu kan mereka mematok suku bunga simpanan itu kan tinggi, bahkan ada yang sampai 8% per tahun begitu ya, di atas dari, LPS dan juga dari suku bunga acuan sendiri. Tetapi ketika nanti suku bunganya, akan ada potensi pivot begitu. Jadi kan bank bisa, lebih menurunkan ya dari suku bunga simpannya sehingga mereka tidak akan terbebani dari beban bunga sendiri begitu. Jadi saya nilai harusnya tahun depan untuk bank digital akan mendapat, momentum yang positif lah ya untuk mengakselerasi bisnisnya kembali. Tapi yang perlu kita, catat adalah, banyak dari bank-bank digital ini kan yang masih baru berjalan beberapa tahun begitu ya. Ada beberapa yang memang dari segi fundamentalnya belum terlalu established, walaupun beberapa sudah dia mencetak profit begitu ya. Jadi ya kita mungkin lebih memfilter saja untuk mana yang kita pilih untuk investasi. Tetapi kalau untuk trading ataupun, memanfaatkan trading untuk momentum jangka pendek, saya nilai masih cukup menarik di tahun depan. Baik, artinya perbankan digital kita masih akan cukup prospektif begitu ya, khususnya mungkin bagi para investor untuk mungkin buy on weekends juga bisa ya, boleh dibilang seperti itu ya Iya Mbak betul. Tasya.